pagi semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Roy Berti. Pada pagi hari ini saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jadi tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk jika bisa stay at home, selalu jaga jarak, hindari keramaian, menggunakan masker, dan jangan lupa sering untuk cuci tangan. Jadi pada edisi pagi hari ini saya akan membicarakan tentang bibir Manado. Bibir Manado yang super double mantap. Jadi memang bibir Manado ini sudah bukan rahasia lagi, jadi sudah tidak merupakan rahasia bahwa bibir Manado ini sudah sangat dikenal ya, baik di Manado sendiri maupun di luar kota Manado. Ya, artinya kenapa sampai dikenal dengan bibir Manado? Di bibir Manado ini identik dengan gadis-gadis Manado. Jadi memang banyak yang menilai gadis-gadis Manado itu cantik-cantik, ya seksi-seksi, dan itu memang benar. Dari pengalaman saya karena saya seorang tour guide, banyak jalan-jalan ke beberapa daerah. Memang di sini kita mau jalan 10 meter aja kita bisa ketemu ya gadis cantik. Kalau mungkin di tempat lain udah lama kita jalan baru kita mau dapat gadis yang cantik. Jadi pada umumnya sini memang gadis-gadisnya itu cantik-cantik, dan hal yang mungkin menurut pendapat saya hal yang merupakan kelebihan dari gadis-gadis Manado. Di samping mereka cantik, mereka itu berpengetahuan ya. Berpengetahuan karena memang orang Manado itu, orang-orang tuanya memang akan berlomba-lomba untuk mengirim anak-anaknya untuk ke sekolah. Jadi seperti itu, berpengetahuan, dan mereka senang bergaul. Jadi bibir Manado di sini mungkin di tempat lain itu dikonotasikan negatif, ya. Dikonotasikan negatif karena memang ya mereka mungkin mengalami atau mempunyai pengalaman dari beberapa orang, kemudian diceritakan akhirnya heboh, ya. Jadi semacam viral bahwa bibir Manado ini cewek Manado yang ke arah-arah negatif, ya. Tapi sebenarnya perlu saya jelaskan, dan memang perlu untuk diketahui, terutama bagi orang-orang yang dari luar, soal gadis-gadis Manado. Hal pertama dan sudah umum, orang Manado itu baik dia gadis maupun dia prianya, cewek maupun cowoknya, itu hal yang pertama mereka itu senang berkomunikasi, jadi senang bergaul. Jadi mereka sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Siapapun yang menegur, mereka pasti akan welcome, ya, sangat terbuka. Kemudian mereka ingin sekali mencari informasi. Jadi itu mungkin salah satu hal sampai pengetahuannya itu luas. Di samping itu, ya, orang Manado secara umum itu memang berani, yang senang untuk melakukan terobosan. Nah, terobosan di sini dalam arti jika mereka mendapatkan masalah, mereka harus cari solusi, ya, cari solusi untuk mengatasi permasalahan seperti itu dengan komunikasi.
Jadi saya mengartikan sebenarnya bibir Manado ini orang Manado yang senang berkomunikasi. Ya. Jadi percaya atau nggak percaya, tapi itu kenyataan yang terjadi, baik di kota maupun di kampung-kampung. Ya. Jadi sekali lagi bibir Manado ini adalah ya gadis-gadis Manado yang senang berkomunikasi, dan itu memang sudah menjadi budaya orang sini. Ya, komunikasi ini tuh ada dampaknya, ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Dampak positifnya, ya, mereka akan mendapatkan banyak informasi, ya, dan itu bisa sangat membantu mereka. Contoh, mereka lagi tidak punya pekerjaan, ya. Pada saat tidak punya pekerjaan, karena mereka banyak teman, mereka cari informasi, mereka minta bantuan, apakah di tempat Anda teman-teman mereka itu punya lowongan pekerjaan. Dari situ akhirnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, dampak negatifnya, memang dampak negatif dari komunikasi, sering komunikasi, kadang-kadang miskomunikasi yang bisa membuat mereka bertengkar. Jadi itu soal komunikasi. Jadi sekali lagi bibir Manado ini artinya gadis-gadis Manado yang senang berkomunikasi. Jadi mungkin kalau di luar sudah terlalu viral bahwa orang Manado, gadis Manado itu ke konotasi negatif, sebenarnya tidak. Jadi ada 3 hal penting yang mungkin perlu diketahui, ya, dari hasil pengalaman saya, dari hasil saya tanya-tanya, dari hasil komunikasi, hasil wawancara, dan melihat serta mengalami. Akhirnya saya sendiri menyimpulkan bahwa gadis Manado itu memiliki 3 tipe, ya, 3 tipe gadis Manado. Jadi yang tadi pada umumnya mereka memang senang berkomunikasi, sangat terbuka, berani, dan ya ingin untuk mencari informasi, ya, ingin melakukan terobosan-terobosan yang baru seperti itu pada umumnya. Nah, ini saya ceritakan 3 tipe yang itu memang diketahui orang-orang. Yang pertama, tipe gadis pertama, dia itu terbuka, selalu terbuka, tapi jika komunikasi sudah tidak baik, itu langsung tertutup. Jadi maksud saya, pada saat Anda ingin berkenalan dengan gadis tipe pertama ini, mereka akan welcome, ya, mereka akan welcome, dan Anda akan merasa senang untuk berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Yang tadi saya bilang, mereka itu memiliki wawasan, ya. Anda mau cerita soal bola, mereka minimal tahu. Cerita soal politik, mereka tahu. Cerita soal ekonomi, sedikit jadi nyambung ceritanya. Tapi pada saat Anda mungkin mulai menyukai, dan Anda ya ingin, bahasa gaulnya, nembak, pada saat itu jika dia suka, oke, terjadilah mungkin apa yang Anda inginkan. Tapi jika dia tidak suka, dia akan berterus terang bahwa dia tidak suka. Nah, dan jika Anda memaksa untuk menyukai, untuk supaya dia suka kepada Anda, dan Anda mungkin bersikap yang tidak positif lagi, yaitu dengan sendirinya komunikasi itu langsung ditutup. Dan tipe pertama ini masih banyak sekali, ya. Jadi masih banyak sekali gadis-gadis Manado yang memiliki tipe ini, yang berada di tipe pertama ini. Jadi jangan berpikir, Anda berpikir bahwa sudah komunikasi, sudah jalan bersama, sudah mungkin Anda merasa, wah, dia suka. Belum tentu dia suka. Jadi pada saat Anda nembak, nah, dia pasti akan keluarkan isi hatinya bahwa bisa iya, bisa tidak. Jadi seperti itu, dia langsung
mengatakan secara jujur ya. Dan tipe gadis-gadis seperti ini masih banyak di Manado ini. Jadi kita mesti ekstra hati-hati juga ya. Nah, untuk tipe kedua, ini tipe yang saya katakan dia itu gantung ya. Dia terbuka terus, dan Anda yang bisa kecewa ya. Anda bisa kecewa dan dia tidak akan menutup ini. Hubungan tetap dibuka terus. Jadi orang lalu bilang digantung ya. Tipe kedua ini biasanya mereka itu lebih agresif ya. Dalam arti berkomunikasi lebih agresif ya. Dan tipe kedua ini Anda berkenalan, mereka welcome, Anda panggil mereka jalan-jalan, mereka welcome, malah lebih agresif. Jadi saya bilang mereka akan coba untuk membuat Anda itu keluar uang. Jadi bagi pria-pria ini bukan saya bilang ekstra hati-hati dengan tipe yang ini. Tipe yang kedua ini memang tidak begitu banyak, tapi mereka lebih agresif. Dan janganlah berharap sesuatu ke gadis-gadis tipe yang begini ya. Karena mereka akan menghabiskan banyak uang dari diri Anda ya. Dari diri ini khusus para pria-pria, dan biasanya pria-pria mengeluarkan uang itu dengan senang hati. Mau panggil karaoke, iya, mereka tidak akan nolak. Tetapi ini khusus tipe kedua ini biasanya mereka dan kawan-kawan, jadi tidak akan jalan sendiri. Karena tipe kedua ini seandainya Andanya sendiri, pasti dia akan panggil 2-3 teman ya. Pak, saya bisa nggak jalan sama teman saya atau saudara saya. Jadi ini saudara dan teman ini yang akan melindungi dia ya. Jadi seperti mau makan oke. Tapi pada saat Anda mungkin mau minta yang lain, yang mungkin yang Anda inginkan, itu mereka akan bilang tidak. Tapi bukan berarti hubungan putus, itu tinggal tergantung dari Anda ya. Kadang-kadang mereka agresif, mereka harus bilang, aduh, kita ini inginnya mau begini, inginnya mau beli ini. Nah, itu Anda dengan senang hati, itu pasti Anda dengan senang hati untuk membelikan mereka sesuatu. Itu tipe ketiga dari bibir Manado, tipe kedua. Nah, kalau tipe ketiga dan jumlah yang tipe kedua ini tidak begitu banyak ya. Mereka kalau mau coba untuk bereksperimen, mereka biasanya di mall-mall ya, 2-3 orang di mall. Dan yang terakhir, tipe ketiga adalah tipe yang mungkin ya, minta maaf, tipe ketiga ini saya lebih ini ya PSK ya, untuk tipe ketiga. Dan jumlahnya tidak begitu banyak memang di sini. Tapi PSK di sini agak berbeda mungkin dengan tempat lain, karena untuk PSK di sini ya, jadi pekerja seks komersial itu saya bilang karena punya wawasan, karena ya dia mampu untuk memberikan Anda jika menginginkan ya yang PSK itu merasa tertarik dengan dia karena sudah cantik, mampu berkomunikasi. Jadi dia bisa menyenangkan secara apa, Anda butuh perhatian, dia dikasih perhatian itu. Jadi bukan hanya seks ya. Nah, itu yang tipe ketiga yang saya sebut dengan PSK. Dan saya pikir mungkin bukan hanya di Manado, di mana-mana juga. Oke, demikianlah sedikit informasi mengenai bibir Manado ya. Sampai jumpa.